Lagi viral sih teman-teman di media-media lokal Timur Tengah, di Israel ya, terutama ada Times of Israel dan juga statement-statement dari media-media Amerika juga ya, Exos dan sebagainya. Dalam 72 jam ini kemungkinan akan ada serangan besar dari Amerika dengan Israel menyerang ke Iran. Dan sudah ada beberapa indikasi-indikasi bahwa ini kemungkinan serius akan terjadi. Kita akan bahas dalam konten kita kali ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Sebelum saya bahas tentang eskalasi terkini antara Amerika, Israel melawan Iran, saya ingin mengupdate dulu kondisi Gaza hari ini. Yang saya dapat dari teman-teman kami di Gaza, dalam 24 jam terakhir, laporan yang disampaikan oleh pihak kesehatan Palestina di Gaza, teman-teman, ada 7 warga syahid. 7 warga dibunuh secara sengaja, secara brutal oleh tentara Zionis, ditembak. Padahal mereka ini sedang berada di luar area kekuasaan Israel. Artinya setelah di antara poin-poin kesepakatan gencatan senjata itu, Gaza dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah. Ada zona merah, ada zona kuning. Zona merah ini zona di tempat militer Israel itu berkonsentrasi di situ ya. Kemudian ada zona kuning di mana ini buffer ya, namanya buffer, nggak boleh diisi oleh kedua belah pihak. Nah, warga Gaza yang dibunuh 7 orang itu semuanya berada di luar zona merah atau zona kuning. Secara sengaja ya, memang itu cara Israel untuk memprovokasi warga Palestina pertamanya. Kedua, ini cara mereka untuk testing the water. Mereka lagi ngetes nih kira-kira apa respon dunia melihat pembunuhan harian ini. Kalau kita diam ya mereka akan semakin menjadi-jadi. Makanya tadi saya juga membaca statement dari Hazim Qasim, juru bicara gerakan hak di Gaza. Dia mengingatkan kepada dunia ini adalah pelanggaran berat, ini pelanggaran yang berbahaya. Dia bilang Israel terus melancarkan pembunuhan hari demi hari dengan berbagai alasan-alasan bohong. Alasan warga sipil ini mendekat lah, bla bla bla. Memang itu kebohongan itu, dan itu yang saya takutkan teman-teman, jujur aja ya. Berita tentang 8.000 tentara Indonesia yang akan ke Gaza itu pro kontra, ada positif ada negatifnya. Tapi yang paling saya takuti itu adalah framing, itu yang saya takuti. Saya nggak mau, saya ngebayangkan aja ngeri ya. Nanti tiba-tiba ada berita bahwa para pasukan perlawanan di Gaza itu menembaki tentara Indonesia yang bertugas, lalu terjadi baku tembak. Dan ya biasanya itu memang manipulasi Israel seperti itu. Dia menyewa atau dia memerintahkan tangan-tangan mereka yang ada di Gaza, intel-intel mereka atau para pengkhianat itu, milisi-milisi bersenjata yang mereka support, yang disupport oleh Israel. Nggak menutup kemungkinan mereka akan dikondisikan untuk menyerang TNI. Nanti TNI juga menyerang balik dan akhirnya di framing lah mereka. Itu bahaya banget. Itu harus menjadi salah satu pertimbangan buat pemerintah Indonesia agar jangan sampai terjadi. Dan pemerintah Indonesia juga nggak boleh menutup mata bahwa hal itu sering terjadi ya. Artinya apa? Artinya Israel ini sering sekali mereka tuh memanipulasi seperti itu. Saya 12 tahun tinggal di Gaza dan saya jurnalis pula dan saya memahami fakta dan realita lapangan. Contoh misalnya gini, biasanya kalau di masa-masa lagi ceasefire, gencatan senjata antara Israel dan Gaza, itu mereka terbiasa banget tuh. Tiba-tiba ada roket yang dilemparin dari Gaza ke Israel. Padahal itu sudah dibantah oleh para pejuang. Kami nggak ngelempar roket loh. Artinya apa? Artinya di situ ada unsur framing. Jadi Israel juga punya tangan-tangan di Gaza yang mereka bayar, lalu mereka kondisikan orang-orang itu, bayar orang-orang bayaran itu untuk melontarkan roket dari Gaza agar Israel punya legitimasi untuk menyerang Gaza. Itu biasa terjadi di Gaza dan saya nggak mau itu terjadi terhadap tentara-tentara kita. Nah, belum lagi kalau bicara masalah Gaza, ini sekarang lagi musim dingin. Saya masih di Kairo ya. Sampai saat ini saya masih di Mesir dan malam itu ya, dinginnya bisa 9 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius tadi malam ya. Dingin sekali memang. Dan Gaza dan Mesir ini kan sebetulnya tetanggaan. Apalagi Gaza ini pantai gitu ya, daerah dataran rendah ya, langsung bertemu dengan Laut Mediterania. Maka
Saya ngebayangin sekarang lagi dingin-dinginnya sekali nih, dan warga Gaza mayoritas tidak tinggal di rumah-rumah mereka karena rumah mereka hancur lebur. Jadi mereka tinggal di tenda-tenda. Nah, untuk apa istilahnya ikut meringankan rasa dingin ini, alhamdulillah lembaga INH, lembaga yang saya dirikan dan saya kelola langsung, kita beberapa hari yang lalu kita membagikan sekitar 10 ton charcoal atau arang ya. Batu bara, bukan batu bara, arang kita bagikan sekitar 900, hampir 1000 paket. Satu paketnya 10 kilogram kita bagikan untuk warga Gaza itu menghangatkan diri, karena di sana mereka tinggalnya di luar, di tenda-tenda pengungsian. Kalaupun rumah-rumah yang tidak tertutup dengan benar karena rusak oleh bombardir gitu kan. Nah, mereka nggak punya sistem penghangat, listrik pun nggak ada di sana. Maka ya cara terbaik untuk menghangatkan diri ya dengan memberikan itu, arang-arang itu. Dan arang-arang itu juga bisa digunakan oleh mereka untuk memasak, untuk memanggang. Seperti itu teman-teman. Selain juga bantuan arang, kami juga ikut mulai merapikan atau membersihkan puing-puing bangunan. Tercatat 37 ton kurang lebih sudah berhasil dibersihkan oleh tim INH di Gaza. Subhanallah, ini effort yang juga nggak bisa kita bilang kecil teman-teman ya. Nah, artinya apa? Artinya bantuan kalian sampai ke Gaza. Nah, dan tidak hanya itu ya. Saat ini saya di Kairo dalam misi apa sih? Misi kemanusiaan juga, karena saya sedang memasukkan sekitar 5 kontainer. Kita akan masukkan 5 atau 7 kontainer barang logistik ke Gaza, 40 ton beras, kemudian juga 40 ton juga gula dan berapa puluh ton minyak. Artinya akan ada 100 ton lebih bantuan yang akan kita kirimkan ke Gaza. Di antaranya ada 14 ton daging fresh. Nah, saya tadi habis sholat subuh membuka DM Instagram dan saya baca-baca ya teman-teman yang berdonasi. Ada yang 30.000, ada yang 20.000, 10.000. Masya Allah, saya bilang luar biasa ya, di bulan Ramadan lagi. Bayangkan dilipat gandakan itu pahalanya. Dan akumulasi dari donasi-donasi ini yang ya mungkin bagi sebagian orang itu gak banyak ya, 30.000, 50.000. Tapi akhirnya sekarang bertransformasi menjadi ratusan ton bantuan yang akan kita masukkan ke Gaza, insya Allah. Teman-teman, kalian ikutin deh di Instagram saya dan juga di YouTube saya juga ini step by stepnya kita masukin bantuan ke Gaza, insya Allah sampai masuk ke dalam. Kita akan terus pantau. Oke, kembali ke tema kita hari ini teman-teman, terkait eskalasi yang lagi memanas antara Iran dan Amerika. Oh iya, sebelum saya lanjut, lupa saya juga, kita membuka peluang untuk berzakat ya teman-teman. Kalau mau berzakat untuk Gaza, kalian punya zakat profesi, punya zakat mal ya. Kalian juga bisa kirim nih di sini linknya nih ya, untuk zakat ke Gaza. Nanti kita akan salurkan insya Allah di sebelum Idul Fitri. Tadi malam rame sih, berbagai statement baru keluar dan indikasi yang menunjukkan bahwa akan adanya perang besar antara Amerika, Israel, dan Iran. Jadi apa sih sebetulnya masalahnya? Kita nggak akan bicara terlalu dalam, kita akan bicara seadanya aja karena nggak penting juga kita bahas terlalu dalam. Jadi intinya dari dulu tuh memang Amerika itu nggak mau Iran ini punya teknologi nuklir atau senjata nuklir. Israel nggak mau Iran ini punya rudal balistik yang bisa menyentuh mereka. Itu ketakutan mereka gitu ya. Nah, akhirnya dibuatlah perundingan sejak beberapa hari terakhir ini, dan Iran sudah mengatakan kami memang tidak berniat untuk membuat senjata nuklir ya. Adapun pengayaan uranium atau pengayaan teknologi nuklir yang kami gunakan di sini yang untuk teknologi masyarakat sosial, untuk listrik ya, untuk kemudian produksi mesin-mesin mereka di sana dan sebagainya ya gitu kan. Tapi Amerika nggak percaya, Inggris Israel juga nggak percaya ya. Mereka pokoknya bersikeras, pokoknya jangan sampai ada yang punya nuklir di wilayah Timur Tengah. Padahal ya, Israel sendiri nuklir banyak itu, cuma disembunyikan dan tidak disampaikan secara gamblang gitu ya. Ya itulah corong mereka. Jadi teman-teman, kenapa mereka begitu takut dengan Iran? Karena memang itulah mereka berusaha menjaga hegemoni. Ya, mereka telah menghancur leburkan Gaza misalnya kan, meskipun kekuatan pejuang di sana masih kuat gitu ya. Nah, tapi mereka juga sekarang berusaha memindahkan matanya ke Iran. Mereka juga sudah menghabisi Lebanon, meskipun Lebanon belum habis.
Tapi juga kekuatannya pasti berkurang lah karena serangan-serangan masif Israel yang sampai hari ini terus terjadi di Lebanon loh. Di Suriah juga mereka menyerang kekuatan-kekuatan para pejuang di Suriah gitu ya. Artinya mereka Israel ini akan terus-terusan berusaha ya mencari alasan sana sini agar mereka ini ya bisa memulai perang dunia ketiga. Itu intinya. Terutama Netanyahu ya. Netanyahu ini pengen banget dunia itu benar-benar kacau balau hari ini. Dan dia berusaha menarik Amerika, menarik Iran untuk masuk dalam perang di kawasan. Kenapa? Karena kalau bicara Netanyahu ini sudah bukan rahasia lagi bahwa dia sedang mencari atau menyelamatkan nasib politik personalnya. Nah, kita tahu lah Netanyahu ini kan lagi banyak kasus skandal dalam negeri. Dia juga sudah ya tercoreng-moreng mukanya ketika 7 Oktober pertahanan dan sistem intelijen mereka dibobol oleh para pejuang Gaza. Bahkan ratusan tentara Israel juga berhasil ditawan oleh para pejuang Gaza. Ini benar-benar kalap dan dia berusaha mencari wajah-wajah kemenangan. Pokoknya dia nyerang Lebanon, dia nyerang Suriah, dia nyerang Iran, dia nyerang Qatar, dia nyerang sana sini. Itu bukti bahwa dia sedang apa ya, seperti orang yang tenggelam berusaha mencari pegangan. Bahkan orang tenggelam itu rumput atau jerami yang sedang mengalir pun ditarik oleh dia. Itulah kondisi Netanyahu hari ini. Dia sedang berusaha tenggelam, maka dia berusaha untuk menarik siapapun untuk tenggelam bersama dia. Di antaranya ya Amerika dan negara-negara Eropa. Dan ini juga ya sebetulnya kalau kita mau meneliti, ini dari bacaan-bacaan saya beberapa hari terakhir ini, file Epstein pun keluar itu karena ya di antara dari agenda ini teman-teman. Dan kita tahu lah Epstein siapa. Epstein ini Mossad, anggota Mossad, dan itu sudah banyak dibuktikan dalam riset-riset para jurnalis dan tulisan-tulisan media mainstream ya. Nah, jadi intinya indikasi yang terjadi dalam beberapa jam ini itu cukup serius ya. Ada misalnya India Airline, maskapai India itu mengumumkan menghentikan penerbangan ke Israel selama seminggu ke depan. Kemudian juga ada rumah sakit Hadassah di wilayah Palestina dijajah Israel juga mulai ada pengosongan pasien-pasien di situ. Kemudian juga Amerika sudah mengeluarkan pengumuman agar kalau ada warga Amerika di Iran segera keluar. Begitu juga Cina juga menyuruh warganya keluar dan jangan ada yang ke Iran untuk saat ini. Sebetulnya pengumuman seperti ini jelas menunjukkan indikasi bahwa ini memang kesepakatan yang sedang berjalan ini tidak berjalan baik. Bahkan tadi juga saya melihat beberapa statement terbaru Donald Trump dari tadi malam saya pantau itu, dia mengatakan lastu radiyan, I'm not happy, saya nggak senang dengan jalannya perundingan masalah nuklir di Iran. Saya nggak senang. Dia bilang Iran ini menutupi fakta, berbohong, dan Iran ini dianggap oleh Trump ini tidak berani menyampaikan secara tegas bahwa dia nggak punya senjata nuklir ya. Allah alam, kita kalau sudah bicara Amerika teman-teman ya kita sedang membicarakan satu dajjal besar di situ yang biasa banget ya menggunakan informasi palsu untuk melegitimasi serangan mereka ke sebuah negara yang menjadi target mereka. Kita belum lupa kasus Irak yang dituduh memiliki senjata pemusnah massal ya, setelah ratusan ribu bahkan jutaan warga Irak terbunuh, ternyata tidak ada apapun di situ. Tidak ada senjata pemusnah massal, dan itu hanyalah akal-akalan mereka untuk menguasai kekayaan sumber daya alam yang ada di Irak. Di Iran pun bisa jadi dibegitukan gitu. Makanya ya kita nggak usah aneh lah melihat perilaku Amerika yang seperti ini dan itu, karena memang Amerika ini negara yang terbentuk dari DNA pembantaian, genosida. Ya kita semua paham sejarah bagaimana suku Indian ya, jutaan suku Indian dibantai oleh orang-orang pendatang, orang-orang kulit putih ya dari Inggris, dari Spanyol datang ke Amerika, dan kemudian mereka mendirikan negara Amerika di atas darah-darah pembantaian itu. Jadi bagi mereka melihat warga Gaza dibantai pun ya itu bukan hal yang bisa membuat luluh hati mereka. Ya kalaupun mereka harus membantai seluruh manusia pun bagi mereka itu sudah bagian dari tradisi mereka, DNA mereka. Apalagi Iran yang mau dibantai ya itu impian Amerika banget gitu kan. Nah tapi Iran juga
beda dengan musuh-musuhnya Amerika selama ini. Ya, Iran memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan misalnya gerakan perlawanan di Gaza misalnya kan, yang ya paling banter berapa ratus kilometer sih rudal yang dimiliki oleh para pejuang Gaza. Kalau Iran ya punya 1.000 bahkan mungkin lebih dari 2.000 kilometer yang bisa dijangkau oleh senjata mereka. Makanya ya, Iran juga menjadi kekuatan yang sangat disegani, ya artinya diperhitungkan ya oleh Amerika. Dan Amerika pun harus berhitung lebih dalam kalau mau melawan Iran. Makanya dalam beberapa hari terakhir atau beberapa pekan terakhir, kalau kalian memperhatikan, narasi-narasi Israel itu dalam melawan Iran tidak hanya bicara narasi militer, tapi juga narasi revolusi, di mana dia memperkuat hubungan dia dengan keturunannya Pahlavi. Dia ingin mengubah rezim Khomeini menjadi rezim Pahlavi lagi yang sekuler dan sebagainya gitu. Karena kalau Iran pada akhirnya diserang oleh Amerika dan Israel, lalu taruhlah misalnya rezim Khomeini ini runtuh, di satu sisi rezim Pahlavi tidak naik, artinya Iran akan terpecah-pecah di situ menjadi milisi-milisi yang bahkan lebih berbahaya di situ. Ya, milisi-milisi ini kalau punya senjata, mungkin punya nuklir, itu malah lebih bahaya. Karena kalau rezim Iran ini sudah tumbang ya, dan milisi-milisi ini tidak punya referensi, tidak punya pimpinan untuk mengontrol mereka, ini lebih bahaya sekali. Maka ada pertimbangan-pertimbangan besar dalam percaturan geopolitik di sini. Terus kita harus bagaimana menanggapi masalah ini, teman-teman? Kita ini memang nggak akan terkena dampak langsung ya, tidak akan terdampak langsung oleh perang ini. Tapi yang pasti kalau sudah ada perang besar ini, dampaknya ya, yang secara tidak langsung itu akan naiknya harga minyak, kemudian juga barang-barang kebutuhan, kemudian juga ya hal politik lainnya pasti akan banyak yang juga menyusahkan kita sebagai masyarakat dunia. Maka dari itu ya teman-teman, mulai sekarang kita harus siapkan mental ya, kemudian juga teman-teman juga baca banyak literasi ya, agar kita semakin banyak tahu, kita semakin bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan ya. Kita juga jangan membuang energi kita, membuang-buang ya untuk hal-hal yang remeh-temeh, perdebatan sengit yang tidak istilahnya tidak produktif gitu kan. Dan yang terpenting untuk umat Islam ya, saya melihat ada satu komentar menarik di postingan terakhir saya yang viral nih baru beberapa jam yang lalu. Kalian bisa cek di Instagram saya. Ketika saya membahas tentang 72 jam lagi kemungkinan akan ada serangan dari Amerika Israel ke Iran. Ada komentar dari teman saya, sahabat saya, Mas Gea. Dia bilang gini, ini bagus, saya harus sampaikan di sini. Pakistan lawan Afghanistan, kemudian perang Amerika lawan Iran, siapapun yang pihak manapun yang bertempur, yang menang tetap Zionis. Pihak manapun yang bertempur, yang kalah tetap umat Islam. Itu intinya. Dan memang benar, saya setuju dengan kata-kata itu, bahwa pada akhirnya inti dari manuver-manuver politik, manuver-manuver militer, manuver ekonomi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel serta negara-negara Barat ya adalah menancapkan hegemoni mereka, dominasi mereka, dan memperbudak umat Islam jauh lebih lama. Jelas sampai sini ya. Maka teman-teman, kita pun terlibat dalam perang ini, maka bangunlah dan upgrade kemampuan kita. Berhenti bereaksi, mulai beraksi. Berhenti bereaksi emosional, mulai beraksi strategis. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.